Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zina merupakan dosa yang sangat besar dan keji. Apalagi perbuatan ini dilakukan oleh orang yang sudah berumah tangga, punya suami atau istri. Dan zina ini tentunya sangat menyakitkan bagi siapa saja yang dikhianati. Bahkan hukum sudah menentukan siapapun yang berzina, apalagi sudah punya suami ataupun istri, maka hukumnya dirajam sampai mati. Betapa pedihnya hukuman zina ini. Untuk itu, tidak bisa dianggap enteng dosa zina tersebut. Dan seandainya pelaku zina tersebut saat ini bebas, tidak dirajam karena negara tidak menerapkan hukum rajam di negara ini. Tapi jangan salah, pelaku zina apakah bisa terbebas dari azab Allah? Tentu tidak. Semua perilaku manusia di muka bumi ini tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman, mungkin kita sering menyaksikan akibat dosa zina, seseorang bisa bangkrut usahanya, hutang sulit terbayar, usaha selalu gagal, berdoa terus-terusan tetapi tidak diijabah, jatuh bangun, terus jatuh dan jatuh lagi. Bahkan tidak sedikit akibat dari dosa zina tersebut sampai menurun ke anak cucu dan keturunan seterusnya. Hal tersebut sering kita saksikan atau bahkan mungkin kita sendiri mengalami hal tersebut. Dan tentunya siapapun yang sudah terlanjur terjerumus ke lembah dosa zina, segera lakukan 3 langkah ini untuk meredam azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunggu-tunggu, segera lakukan mumpung umur kita masih ada dan kita masih bisa bernafas dengan normal. Dan kita harus ingat, kita punya keturunan, yaitu anak, cucu, dan seterusnya. Mari kita wariskan amal kebaikan untuk mereka, supaya mereka bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, tidak terjerumus ke dalam dosa zina. Sahabat beriman, inilah 3 langkah untuk meredam azab zina. Namun alangkah baiknya para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir, agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh, supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Yang pertama adalah menangis dan bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Allah tetap akan mendengar tangisan serta penyesalan kita selama kita betul-betul menyesal atas apa yang diperbuat. Dengan memperbanyak istighfar sembari menangis dan sholat taubat, maka Allah akan mengikis dosa-dosa akibat zina. Selain mengikis dosa, istighfar di sini juga akan membukakan pintu rezeki kita yang sempit karena pernah berbuat dosa yang hina. Selanjutnya yang kedua adalah berbanyak sholawat dan membaca Al-Quran surah Al-Mulk. Lakukan kedua amalan ini setiap hari secara istiqomah. Berbanyak sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah kita bertaubat kepada Allah dengan sholat taubat, tidak cukup berhenti sampai di situ saja. Selanjutnya bersolawatlah sebanyak-banyaknya, karena keutamaan dari sholawat tersebut yaitu bisa menjadi syafaat terhadap kita di akhirat kelak. Bahkan, orang yang rajin ibadah pun sangat membutuhkan syafaat tersebut. Apalagi kita yang hidupnya banyak dosa, terlebih lagi dosa zina yang sangat keji. Tentunya sholawat ini sebagai langkah penting supaya kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Hadis Nabi menyebutkan, barang siapa bersolawat untukku sekali, maka Allah bersolawat untuknya 10 kali. Barang siapa bersolawat untukku 10 kali, maka Allah bersolawat untuknya 100 kali. Dan barang siapa bersolawat untukku 100 kali, maka Allah menulis di antara kedua matanya kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari api neraka. Dan Allah menempatkan di hari kiamat bersama syuhada. Hadis riwayat Imam Muslim.
Bacalah sholawat tersebut di waktu pagi, siang, malam, ataupun setelah selesai sholat fardu atau sholat sunnah. Di samping sholawat yang harus kita baca sebanyak mungkin, ada pula amalan penting lainnya, yaitu sebagai penghapus dosa dan penyelamat kita di alam kubur, yaitu membaca Al-Quran surah Al-Mulk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada satu surah dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang dapat memberi syafaat kepada seseorang sehingga dosanya diampuni. Surah itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dalam sebuah riwayat lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surah Al-Mulk adalah pencegah. Ia adalah penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Yang dimaksud adalah surah Tabarak. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Untuk itu, bacalah surah Al-Mulk ini setiap hari minimal 1 kali secara istiqomah sampai akhir hayat. Insya Allah, sebesar apapun dosa zina yang kita lakukan dan juga dosa-dosa kita yang lainnya bisa diampuni oleh Allah dan kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Amin. Setelah kita melakukan 2 langkah tersebut, selanjutnya langkah yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Sedekah ini bisa untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat, dan juga sebagai penebus dosa, dan juga menambah pahala yang sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, itulah 3 langkah untuk meredam azab zina yang merupakan dosa besar yang sangat keji, yang mungkin kita sudah lupa atau terjadi pada waktu yang lampau. Tidak ada salahnya saat ini kita bertaubat kepada Allah dari dosa zina tersebut dan lakukan 3 langkah yang dibahas dalam video ini untuk meredam azab dari Allah atas dosa zina yang kita lakukan.